Baiklah, shalom semua. Terima kasih karena melihat video khotbah ini. Kepada siapa saja yang melihat, terutama kepada keluarga di SIB Mersing. Dan pertama sekali saya sendiri memohon maaf kepada jemaat SIB Mersing karena pada minggu yang lalu tidak sempat upload video khotbah. Hanya saya sampaikan catatan renungan kepada kita semua untuk ibadah pada minggu lalu. Namun saya percaya itu terus memberkati saudara dan saudari semua keluarga yang ada di SIB Mersing ini. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat melihat ada pemulihan dan ada peningkatan dari segi progres yang dilakukan baik di negara kita dalam menangani penularan COVID-19 dan juga kita terus berdoa untuk seluruh dunia supaya apapun yang dilalui, apapun yang berlaku, kita percaya hanya Tuhan saja yang merupakan jawabannya. Dan tentu bila kita berlari kepada Tuhan, tentu bila kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, Dia tidak akan mengecewakan kita. Dan ada pemulihan dan ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan pada masa akan datang untuk kita. Namun sebelum waktu itu sampai, mari kita terus berdoa, mari kita terus berharap, dan mari kita terus serahkan segala sesuatu ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Nah, untuk khotbah pada kali ini kita akan mendengar sebuah firman Tuhan yang pasti memberkati saya dan juga saudara semua, yang berkaitan dengan kekudusan. Kekudusan ini penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristen, kita harus sentiasa ingat bahwa kita ada satu standar, ada satu standar kehidupan kita, yaitu hidup kudus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari bersama saya kita tunduk berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami pada kali ini dapat beribadah dan dapat mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, kami menserahkan ke seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami, keluarga kami, pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang mempunyai semuanya, Engkau yang tahu apa yang kami lalui, baik secara kolektif maupun secara pribadi ya Tuhan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Engkaulah jawaban bagi kehidupan kami. Engkaulah jawaban bagi setiap pergumulan dan masalah kami. Dan pasti Engkau menjawab sesuai dengan rencana-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih, kami mau mendengar firman Tuhan dan kami siap dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baiklah, pada kali ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan kekudusan. Seperti yang saya katakan tadi, sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, kita sudah menang. Kita sudah mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Ketika darahnya tercurah bagi kita dan kita sudah ditebus dan kita sudah menikmati damai sejahtera di dalam Dia, maka kita harus ada satu standar kehidupan di dalam diri kita secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga atau bersama dengan orang lain, terutama bagi mereka yang percaya, yaitu standar kehidupan yang kudus sebagai orang percaya. Ramai yang tanya kepada saya, ramai yang persoalkan juga dan sempat bertanya kepada saya tentang kekudusan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat menjaga kekudusan hidup kita, dan mengapa kehidupan kita harus berbeza dengan orang lain, dan apakah sebenarnya hidup kudus di dalam Tuhan itu ketika kita masih di tubuh yang fana ini. Tetapi Tuhan mau melihat di dalam diri kita ada usaha, ada keinginan, ada maunya kita untuk hidup kudus bagi kemuliaan Tuhan. Nah, bila kita percaya kepada Tuhan, bila kita merenungkan kasih Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Dia. Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan? Salah satunya adalah dalam respon hidup kita. Bukan hanya melalui pemberian sahaja, bukan hanya melalui hubungan pribadi, tetapi juga di dalam setiap waktu kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita pergi, kita menjaga kekudusan itu. Dan itu merupakan salah satu daripada respon kita akan iman yang kita miliki di dalam Tuhan. Saudara dan saudari sekalian,
Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup kudus. Namun, seringkali orang Kristen tidak mampu melaksanakan ini di dalam kehidupan mereka karena mereka tidak punya alasan, karena mereka tidak punya tujuan mengapa mereka harus hidup kudus. Dan pada hari ini kita akan belajar apakah alasan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Yang pertama adalah Allah itu kudus. Mari bersama saya kita membuka dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nah, alasan kita yang pertama adalah karena Allah itu kudus. Dan dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 tadi menyatakan dengan jelas bahwa Allah itu kudus dan kita juga harus hidup kudus sama seperti Dia. Nah, ketika kita merenungkan kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekudusan yang Allah miliki itu adalah sempurna. Tidak ada satupun yang dapat membuang kekudusan Dia. Dia tidak kehilangan 1% pun daripada kekudusannya kalau kita tidak hidup kudus. Okay? Kalau ada yang coba untuk menjatuhkan Dia, dan tidak ada satupun yang dapat menolak Dia daripada kekudusannya sendiri, karena Dia adalah Maha Kudus. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, ketika kita merenungkan Tuhan Yesus ataupun Allah yang kita sembah itu adalah kudus sepenuhnya, maka kita mau menjadi seperti Dia. Dan panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah lahir baru adalah untuk menjadi seperti Dia. Nah, kita harus hidup kudus karena Allah itu kudus. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita ini, pastinya mencabar untuk kita menjaga kekudusan kita. Kita bukan seperti Allah yang boleh menjaga kekudusannya, bukan saja menjaga kekudusannya tetapi tetap kudus walau apapun yang berlaku. Namun bagi kita sebagai orang percaya, sebagai manusia biasa, kita harus sadar bahwa diri kita harus menjaga, harus berusaha untuk menjaga kekudusan itu. Kita harus merenungkan pertama sekali bahwa Allah itu adalah kudus, maka kita juga mau menjadi seperti Dia, yaitu untuk hidup kudus juga. Alasan yang kedua, mengapa kita harus menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita adalah karena ia merupakan kehendak Allah. Mari kita membuka di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita telah merenungkan dan kita telah mendengar bahwa dari semula Allah telah memilih kita untuk hidup kudus, untuk menjalani kehidupan ini di dalam kekudusannya. Nah, bila kita merenungkan kembali poin yang pertama tadi, yaitu Allah kudus, dan kini kita mau menjadi kudus, itu karena kehendak Allah dan bukan kehendak kita semata-mata. Bila kita memikirkan bahwa kita mampu untuk hidup kudus, kita harus kembali pada kekuatan kita, sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia kudus, maka kita juga harus menjaga kekudusan itu. Poin yang pertama tadi. Dan ketika kita mau menjaga kekudusan kita itu, kita mengerah kekuatan daripada Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan kita daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Dan pasti itulah kehendak Dia di dalam kehidupan kita, untuk terus menjaga standar kehidupan kita yang kudus. Maka yang kedua ini mengingatkan kita bahwa panggilan kita di bumi ini adalah untuk melayani Tuhan. Kehidupan di dalam kekudusan ini adalah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Itulah alasan kita untuk terus menjaga kekudusan hidup ini. Allah lah yang sendiri memberikan kesadaran kepada kita untuk hidup di dalam kekudusan.
Dan ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang menyadarkan kita, pastinya kita mau melakukan yang terbaik juga untuk Tuhan, dan pasti kita mau terus hidup dalam kekudusan juga. Yang ketiga adalah mengapa kita harus ataupun apakah alasan kita untuk menjaga kekudusan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita ini duta kerajaan Allah. Bersama saya kita membuka dalam Efesus 5 ayat yang ke-27. Efesus 5 ayat yang ke-27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di tengah-tengah dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan yang adalah duta kerajaan Allah. Mengapa Tuhan mau supaya kita hidup kudus? Adalah supaya kita dapat mengasingkan diri kita daripada dunia ini. Kita dipanggil bukan untuk menjadi serupa seperti dunia, tetapi serupa seperti Kristus, di mana kita harus hidup seperti mana yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau kita hidup kudus. Amin. Di dalam poin yang pertama tadi, karena Allah itu adalah kudus, maka Dia menginginkan kita supaya kudus juga. Lalu kehendaknya adalah supaya kita kudus. Nah, sekarang kembali kepada kita sebagai orang percaya. Panggilan kita untuk hidup kudus itu adalah kita mengasingkan diri kita daripada dunia. Bukan kita menjadi serupa, atau sebahagian daripada dunia itu, tetapi sepenuhnya milik Kristus yang adalah kudus. Maka kita harus sadar kedudukan kita sebagai agen perubah dunia ini, ataupun transformation agent daripada Tuhan Yesus, untuk membawa perubahan demi perubahan, baik dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan terutama pada orang lain. Menyebarkan berita Injil merupakan salah satu daripada kehendak Tuhan di dalam diri kita. Maka salah satu cara itu adalah untuk menjaga kehidupan kita, menjaga supaya hidup kita tetap kudus, supaya ketika orang lain melihat kita, mereka diberkati, mereka dapat merasakan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita juga alirkan kepada orang lain di dalam kekudusan itu. Maksudnya kita menjaga diri kita, kita memelihara diri kita, kita memulihkan diri kita. Kita menjaga atau memelihara hubungan kita dengan orang lain, memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Jika kita melakukan salah, baiklah kita meminta maaf. Jika kita tahu ataupun perasaan ada sesuatu yang jangkal ataupun ada sesuatu yang pelik berlaku di antara kita dengan orang lain, maka kita kerjakan damai sejahtera di antara kita. Jangan membenci, jangan merosakkan orang lain, tetapi terus hidup di dalam kekudusan, menjauhi daripada hidup dosa, menjauhi daripada kita punya bad habit. Kalau bad habit kita itu selalu kuat merokok, bad habit kita itu kuat minum, bad habit kita itu kuat membawang, kuat mengumpat, kuat membohong, kuat mencuri dan sebagainya, dan dosa yang lain yang membawa kepada dosa yang lain. Tinggalkan semua itu dan terus hidup di dalam kekudusan, punya hubungan intim dengan Tuhan, ingat akan firman Tuhan, selalu punya hubungan pribadi dengan Dia. Nah, inilah 3 alasan yang kita belajar pada hari ini di dalam kekudusan kita. Yang pertama, mengapa kita harus hidup kudus adalah Allah itu kudus. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan itu merupakan kehendak Allah Bapa. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam kekudusan itu karena kita ini adalah duta kerajaan Allah, membawa perubahan, membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan untuk dunia ini. Saya mengharapkan supaya firman Tuhan ini dapat mendorong kita, bukan saja mendorong kita, mengubah kita, memberkati kita, dan biarlah supaya damai sejahtera daripada Tuhan mengalir dalam diri kita dan keluarga yang dikasihi semua. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, mengajar kami, mengubah kami, menegur kami untuk hidup di dalam kekudusan yang Engkau berikan. Karena Engkau sendiri adalah kudus. Itu adalah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bantu kami supaya kami dapat menjadi duta kerajaan Allah yang membawa perubahan bagi dunia ini. Melalui berita Injil, melalui kesaksian kehidupan kami, dan di dalam setiap pergerakan dalam kehidupan kami secara pribadi bersama dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini tinggal tetap di dalam hati kami dan terus bertumbuh dan berbuah, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bagi keadaan yang berlaku pada masa kini ya Tuhan, Engkau memulihkan keadaan, Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan terutama ya Tuhan, Engkau memberikan kami kebebasan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena meluangkan masa untuk mendengarkan khotbah ini, meskipun waktu ini mencabar untuk kita secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga kita. Apapun yang berlaku, kita percaya Tuhan yang berkuasa di atas semuanya, dan pasti di atas semuanya juga nama Tuhan yang ditinggi dan dimuliakan. Terima kasih, kita terus berdoa dan kita terus bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Dia lakukan. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. So terima kasih dan Tuhan memberkati.